Ya, baik Ebony dan juga pemirsa, untuk di titik keberangkatan di Hotel Prima ini tidak jauh lokasinya dari Pengadilan Negeri Cirebon. Yang berkumpul di sini sudah nampak ada Saka Tatal, lalu ada Ibu Titin selaku tim kuasa hukum Saka Tatal, lalu ada Deddy Mulyadi yang merupakan salah satu saksi fakta, dan nantinya akan ada Farhad Abbas menyusul kumpul ke sini, dan ada dari tim kuasa hukum Widi dan juga Mega Muhtar Effendi yang mana sudah sejak malam berada di Hotel Prima. Nanti semuanya akan berkumpul di sini, beberapa saksi dan juga beberapa tim kuasa hukum. Nantinya untuk keberangkatan pukul berapa kita masih menunggu informasi lebih lanjut karena masih menunggu kedatangan dari beberapa tim kuasa hukum yang dijanjikan hadir di Hotel Prima ini. Selanjutnya nanti akan iring-iringan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kembali ke studio, Ebony. Baik, terima kasih Herninda Febiola melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu anggota tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Farhad. Ya, selamat pagi. Baik, Mas Farhad, ini nampaknya masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon ya. Pukul berapa nanti kira-kira akan sampai? Kami akan tiba pukul kurang lebih 9:30 tiba di Cirebon ya. Saya bersama dengan rombongan lawyer. Oke. Baik, Mas Farhad, kami ingin konfirmasi saksi-saksi yang pasti akan hadir hari ini di persidangan siapa saja, Mas? Saksi fakta ya, ada satu sedikit. Hari ini kami hanya mengimbau ya, kalau Liga Akbar hadir, hanya Dede. Dede ini saya dapat kabar dia berhalangan hadir dan saya menghimbau kepada Dede untuk hadir hari ini ya. Kalaupun Pak Deddy Mulyadi hadir hari ini, tentu akan ada manfaatnya buat kita. Tapi kalau Dede tidak hadir, kami menganggap baik, Mas Farhad. Dede tidak menggunakan peluang untuk mencabut BAP tersebut di pengadilan ini. Gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi bisa membawa Dede untuk hadir pada hari ini sesuai jadwal, sesuai yang dijanjikan akan hadir. Nah, jadi apabila Dede nggak hadir, sebenarnya kesaksian Pak Deddy Mulyadi kurang terlalu penting dan mungkin Pak Deddy Mulyadi tidak akan kita majukan sebagai saksi, kita cancel juga. Kalau memang kehadiran Dede tidak menghadir pada pengadilan hari ini. Baik, Mas Farhad, informasi dari rekan kami di lapangan, ini kan Deddy Mulyadi sudah hadir ya, sudah tiba. Lalu kesaksian apa, poin apa yang akan Anda kejar untuk disampaikan? Seberapa penting kesaksian Deddy Mulyadi ini untuk disampaikan di persidangan? Nggak ada yang penting di situ. Yang kita butuhkan adalah saksi faktualnya adalah Dede yang tidak hadir pada saat persidangan dulu hanya berita acara sumpah, itu yang penting. Kalau hanya Pak Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa yang saya mendengar dari Dede ya nggak perlu. Nah, jadi saya mendapat informasi terakhir dari Bu Titin dan sangat mendadak banget gitu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Deddy Mulyadi jika tidak dihadirkan, karena Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang menemukan Dede dan saat ini dalam pengawasan Pak Dede. Baik. Jadi kita minta teman-teman pengacara dari pihak yang lain ini kita serius. Karena yang kita perjuangkan itu bukan hanya tata sak, tapi 7 terpidana itu yang kita perjuangkan untuk bebas. Baik. Jadi kalau main-main seperti ini kita nganggap nggak serius, dan bagi kami ingat ya, novum yang utama di situ bukan hanya foto-foto visual tersebut. Baik, Mas Farhad, maksudnya pengacara lain ini siapa, Mas? Yang mewawancarai, tapi ya. Maksud Anda tadi menyebut pengacara yang lain ini siapa? Saat ini kan, kalau Dede ini kan dalam pengawasan Pak Deddy Mulyadi. Betul. Kemudian dibawa ke lawyer Peradi. Okay. Kalau ke Peradi aja mereka bisa hadir membuat pengakuan, kenapa ke pengadilan masih disembunyikan? Baik, ada apa?
Sebentar, Mas Farhad, saya ingin Oleh konfirmasi karena itu, ini artinya sebenarnya komunikasi dengan pihak Dede memang belum ada persetujuan akan hadir begitu ya? udah Pak Deddy Mulyadi udah menyatakan setuju Oke, dan akan membawa Dede. Tapi hari ini Titin memohon kepada saya untuk membagi saksi, membagi Dede buat perkara PK yang lain, Liga Akbar buat perkara PK kita. Di situ saya keberatan. Kenapa saya keberatan? Karena kan ini kan menyangkut keseluruhan. Bisa saja mereka menggunakan saksi-saksi kita dalam perkara PK yang lain. baik. Nah, Pertimbangan dari Bu Titin untuk tidak ada membagi peran saksinya penting itu dari Pak apa, Deddy Mas Farhad? Mulyadi jika dia tidak bersama dengan Dede. Pertimbangan dari Bu Titin sebagai satu tim dengan Anda ini untuk membagi saksi perkara lain ini apa pertimbangannya? Saya tidak tahu. Pokoknya saya hanya pengen butuh Dede yang hadir dan Pak Deddy Mulyadi. Kalau Dede nggak bisa dihadirkan, mereka sembunyikan dan tidak dibawa dari rumah Pak Deddy Mulyadi, sama aja nggak ada fungsi dan peran Deddy Mulyadi hadir di persidangan. Baik. Tapi sebenarnya apa poin yang Anda Sama aja kejar kita untuk nanti disuruh disampaikan mencari Dede bukti di persidangan? Poin penting apa? Poinnya adalah Dede itu adalah saksi kunci yang disembunyikan oleh jaksa penuntut umum yang tidak dihadirkan di pengadilan, tetapi keterangannya digunakan sebagai yang memperberat dan kemudian Dede ini mencabut dan menjelaskan bahwa semua keterangan itu tidak benar dan merupakan rekayasa dan arahan yang dibuat oleh Rudiana. Nah, selama pernyataan tersebut hanya digunakan di depan umum, bukan di depan pengadilan, itu sama saja berita bohong, nol, tidak ada kekuatan hukumnya. Baik. Oleh karena itu, Pak Deddy Mulyadi bukan merupakan kuasa atau mewakili, walaupun memiliki peran penting di sini, kami tidak mau membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan waktu untuk itu. Dan kami menghimbau kepada Pak Deddy Mulyadi, keluarkanlah itu Dede, jangan disimpan di rumah, bawa ke pengadilan. Ini tambahin Krisna. Nah, keterangannya kan dimulainya laporan polisinya Rudiana dari kesaksiannya Dede dan Aep. Artinya bahwa keterangan Dede dan Aep ini mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup dan 1 Sakatata dihukum 8 tahun. Ketika 2016, Dede itu ada dalam faktanya. Makanya kami minta Dede untuk dihadirkan. Karena yang kami perlukan adalah ketika 2016, dia mengetahui tentang faktanya. Itu loh, Mbak. baik. Mas Krisna, ini artinya kalau Dede tidak hadir, yang terkonfirmasi hadir hanya Liga Akbar atau ada saksi lain yang juga disiapkan tim kuasa hukum, termasuk Aep, seperti apa komunikasinya? Aep kita nggak pernah komunikasi kalau dengan Aep. Baik, ini artinya kalau Dede tidak jadi hadir, selain Liga Akbar, apakah ada saksi lain yang juga disiapkan untuk hari ini, Mas Krisna? Ya, tadi kan pertimbangannya, kalau memang betul Kang Deddy yang menemukan Dede, dari ceritanya Dede itu masuk di dalam YouTube-nya Kang Deddy, diungkapkanlah. Kita juga lihat dari YouTube-nya Kang Deddy, semua perjalanan di 2016 yang Dede katakan bahwa tidak ada tipu menipu, lalu Dede katakan kejadian malam itu tidak ada, dia hanya dibawa ke Polres oleh Aep dan diarahkan keterangannya semuanya oleh Rudiana.